Pokoknya kalau kayak gini tidak boleh panik, karena kita tidak pakai apa-apa. Tenang saja, nggak boleh diusir juga. Karena kecil, jadi susah ditangkap. Wah, ini di belakang saya ada kuda lari sendiri nih, tampaknya yang naikin tadi jatuh. Sebagai negara maritim, Laut Indonesia merupakan lumbung makanan bagi kehidupan masyarakat pesisir. Di Kabupaten Manggarai Barat, Selat Molo menjadi salah satu lokasi tempat pencarian ikan bagi masyarakat setempat. Ini dia, kalau kita lihat ini mirip pistol, tapi cara kerjanya tuh sederhana sebenarnya. Jadi nanti karet yang ini ditarik ke bawah sini, kemudian kalau udah di air bisa langsung ditembak seperti ini. Di dalam itu sudah banyak ikan, cuma memang kita mau memilih ikan yang mana itu sesuai ukuran nanti. Jadi kita sambil menyelam sambil lihat-lihat. Spearfishing atau memiliki nama lokal panah ikan merupakan kegiatan warga desa Warloka untuk menangkap ikan. Dapat ini ikannya. Wih, ini ikan apa Bapak? Ikan lepeh. Lepeh. Ini kita dapat ikan lepeh. Wih, warna kuning cantik sekali nih. Ikan pertama hari ini. Berburu ikan dengan menembak seperti ini tidak semudah yang dibayangkan. Butuh keahlian serta ketenangan ketika membidik ikan. Karena berarus, jadi kata bapak ini ikannya tidak ada, jadi kita mau pindah spot di sebelah sana yang mungkin arusnya lebih kurang dan juga ikannya lebih banyak. Wah. Wih, dapat gede banget, geng! Wah, ini dapatnya besar sekali, Bapak. Keren banget. Wah, ada yang dapat ikan kerapu juga. Benar-benar tantangan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Apalagi dengan kondisi air yang berarus seperti ini. Kita dapat semuanya ini luar biasa, gede-gede sekali ikannya. Dan memang kalau dilihat ini lebih berarus daripada tempat yang tadi. Dan ternyata memang ikan suka sekali di tempat berarus. Spearfishing saat ini bukan hanya sekadar kebiasaan mencari ikan yang hanya dilakukan masyarakat pesisir saja. Bahkan saat ini sudah menjadi olahraga yang banyak digemari masyarakat perkotaan. Karena olahraga ini dapat mengombinasikan antara selam bebas dan menembak. Ikan yang didapat tentunya adalah ikan-ikan yang terseleksi untuk dikonsumsi. Tadi kita sudah dapat 2 yang kecil, sekarang sudah dapat yang besar 3. Dan kita sudah mau olah karena apapun yang diambil di alam itu harus secukupnya saja. Ikan kuah asam ini menjadi menu favorit warga desa Warloka pesisir. Memiliki cita rasa yang menyegarkan, namun bahan yang dibutuhkan ternyata cukup sederhana. Kita mau rebus asam dulu karena asam yang kita gunakan ini asam muda, jadi harus direbus supaya nanti asamnya keluar. Ini, Bu. Oke. Merebus asam ini perlu waktu 15 menit. Sampai kulitnya terkelupas dan tekstur buah asamnya empuk. Waktunya menumis bumbunya.
Sembari saya menumis bumbu, ibu merendam rebusan asam dengan air. Lalu menekan-nekan asamnya agar sedikit hancur, sehingga sari dan buah asamnya bisa larut ke dalam air. Nah, setelah bumbunya ditumis seperti ini, step selanjutnya itu nanti memasukkan air asam. Sambil menunggu rebusan bumbu dengan air asamnya tercampur merata, tak lupa lumuri ikannya dengan bubuk kunyit, guna menambah cita rasa pada ikannya. Saatnya memasukkan ikan ke dalam rebusan bumbu dan air asam. Tak perlu terlalu lama, hanya sekitar 10-15 menit sampai ikannya matang. Ikan kuah asam pun bisa langsung disajikan dan dihabiskan. Oke, ini dia sudah jadi Lois Ronco. Kita mau menikmati ikan asam yang nikmat ini. Oke, mari ibu makan. Jadi karena memang namanya ikan asam, kuahnya tuh asam. Jadi walaupun kuahnya asam, dagingnya tetap manis. Selain enak, cita rasa sajian kuliner Nusantara satu ini juga kaya akan beragam kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Mulai dari protein, asam lemak omega, vitamin, dan juga mineral. Labuan Bajo sudah terkenal dengan destinasi wisata kelas dunia, dan petualangan saya kali ini sampai di Desa Wairloka yang memiliki potensi luar biasa dari pemandangan yang indah dan hasil lautnya yang luar biasa, tak terkecuali masyarakatnya yang ramah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, terletak di kaki Gunung Inerie. Tak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, di sini juga kaya akan hasil alamnya. Salah satunya yang akan saya cari kali ini. Kali ini saya dan Pak Pius serta Pak Anies mau mencari madu liar yang sarangnya letaknya tidak seperti biasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan ini biasanya kalau saya panen madu tuh saya sudah lengkap sekali atribut, tapi sekarang katanya tidak perlu karena lebah ini tidak terlalu agresif, Bapak. Sarang lebah ini letaknya berada di lubang akar pohon atau masyarakat setempat menyebutnya wairua. Biasanya pohon yang dijadikan sarang yaitu pohon dadap karena akarnya mudah busuk dan berongga. Dan ini tekniknya itu seperti tadi, kita bikin asap, kemudian Bapak nih lagi tiup-tiup supaya nanti lebahnya itu bisa diusir dulu, bisa pergi. Dan jinah. Lebah atau rua ini memiliki ukuran yang agak kecil dan berwarna kehitaman. Termasuk ke dalam jenis lebah madu Apis cerana. Apis cerana atau lebah madu Asia adalah spesies lebah madu asli Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Mau dipotong. Ini langsung nih ya? Ya, ini sudah mau mulai. Biasanya kalau proses pengambilan ini juga karena letaknya di atas, ini harus dibuka dulu agar nanti lebih gampang diambilnya. Oke, ini sudah mau diambil madunya dan sarangnya juga sama Bapak Anies. Ini meraba-raba di dalam. Ini kalau di sekitaran saya ini sudah terbang-terbang lebahnya, bunyinya. Besar ini. Banyak ini, Bapak. Tapi memang benar ini kata Bapak, tidak menyengat dan tidak menyerang. Terus kita lihat ini sarangnya kecil-kecil. Kalau yang gantung atau lebah gantung itu lebih besar-besar. Kalau ini karena dia di dalam mungkin juga jadi cuma segini. Sarang lebah madu ini memiliki beberapa sisir untuk menyimpan telur, larva, dan cadangan madu. Koloni lebah ini juga lebih sedikit dibandingkan lebah jenis lain.
lebah yang di bawah ini jenisnya berbeda dengan lebah yang gantung atau apis dorsata yang menghasilkan lebih banyak madu, dan juga yang di atas tuh lebih agresif. Kalau ini dia cuma berterbangan saja. Wow, itu dia keluar semua itu. Jadi kita bagaimana Bapak? Tiup-tiup juga? Hinggap-hinggap Bapak. Rua atau lebah madu yang ada di sini biasanya mengambil sari-sari bunga atau nektar dari tanaman bunga yang ada di sekitar, seperti bongabay dan krinyo, sebutan masyarakat setempat. Atau ada juga yang menyebutnya bunga matahari dan bunga gloria. Pokoknya kalau kayak gini tidak boleh panik, karena kita tidak pakai apa-apa. Pokoknya tidak boleh panik, jadi tenang saja, nggak boleh diusir juga. Mungkin kalau ditiup-tiup bisa ya Bapak ya? Nah ini dia, saya mau coba dulu madunya di depan sarangnya langsung. Luar biasa sekali ini, memang berbeda dari biasanya. Manis sekali. Manis sekali, enak. Enak bukan? Ditemani, sensasinya ditemani dengan yang punya madu, yaitu ruangnya. Oke Bapak, kita bisa pindah? Oke, kita mau cari lagi tempat yang lain supaya kita bisa panen seperti ini lagi. Ayo Bapak. Ini dia lokasi kedua, kita menuju. Terus ini di dalam hutan kopi. Oke, kita sudah sampai di lokasi keduanya, tapi ternyata sudah ada warga sini yang mau ambil. Halo Bapak. Halo. Ini dia lokasi sarangnya, itu persis di tengah pohon. Dan ini pohonnya pohon dadap, sama seperti yang tadi nih. Kalau ambilnya nanti dari bagian mana ini Bapak? Bagian dalam sini ya. Pengasapan menjadi cara utama untuk mengusir koloni lebah dari sarangnya. Selanjutnya, tinggal ambil sarang yang berada di dalam lubang pohon. Trikuna. Wah, ini lebah yang terbang di sekitaran saya ini banyak sekali juga. Terus kita lihat ini tampaknya lubangnya lebih besar dari yang tadi, jadi hasilnya juga bisa lebih banyak. Oke, ini dia terakhir sarangnya. Sekarang saya mau olah dulu sarang ini sama Kak Jo dan Kak Lenti. Oke Bapak, terima kasih ya. Kami olah dulu, nanti ikut makan. Bapak nanti ikut makan ya? Oke. Selain memanfaatkan madu untuk dikonsumsi, masyarakat di sini juga mengolah sarang dan larva yang ada di dalam sarang. Dari puncak Wolobobol, saya dan Kak Jo sama Kak Lenti mau olah yang tadi kita sudah ambil nih sarangnya menjadi makanan tumis pucuk labu sipirua. Untuk membuat tumis pucuk labu sipirua ini, bahan yang digunakan pucuk daun labu dan sipirua alias sarang lebah. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, dan garam. Terus yang dipakai sarangnya ini bukan hanya sarangnya saja, tapi juga ada larva dan juga madu-madu yang masih tertahan di sini. Jadi ini semua punya manfaat, kita masak sama-sama. Nah, bumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya tinggal ditumis. Sudah mulai tercium aromanya, wangi sekali. Jadi berarti sedikit lagi kita sudah bisa masukin yang selanjutnya, yaitu pucuk labu. Oke, pucuk labunya sudah masak, mateng. Sekarang saya mau masukkan bahan spesialnya, yaitu superwati. Tumis pucuk labu sipirua sebenarnya bukan makanan sehari-hari masyarakat Desa Bomari. Makanan ini hanya ada pada waktu tertentu saja membuatnya, karena tidak setiap saat bisa mendapatkan sarang lebahnya. Tidak butuh waktu lama untuk menumisnya, tumis pucuk labu sipirua pun sudah matang nih. Pastinya siap disantap deh. Oke, semua sudah dapat piringnya masing-masing, watinya masing-masing. Sekarang kita mau makan karena sudah lapar juga. Pas tengah siang, jadi
Selamat makan. Oke. Ini rasanya sayurnya sendiri segar sekali, terus ditambah dengan si pirwanya itu jadi ada manisnya juga, terus gurih juga. Jadi ini percampuran yang enak sekali. Selain rasanya yang enak, sarang lebah pun kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Pucuk labu juga baik untuk kesehatan jantung karena banyak mengandung serat larut. Indonesia memang kaya sekali akan kulinernya seperti yang saya makan ini, dan tidak semua daerah juga memiliki kuliner yang satu ini. Ini menunjukkan keragaman yang kita miliki, dan senang sekali saya bisa makan dengan warga yang ramah sekali dari Bajawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya dan teman-teman di sini lagi mau cari babi yang terlepas dari kandangnya. Mungkin ada di sekitaran sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini soalnya babi yang kita cari ini ukurannya agak kecil. Jadi bisa jadi dia bersembunyi di semak-semak sini. Ya harus teliti juga carinya. Babi merupakan hewan omnivora yang berasal dari Eurasia. Daging babi bagi masyarakat Bajawa menjadi bahan makanan yang paling favorit, sehingga banyak masyarakat yang memeliharanya. Karena pencarian babinya di dalam semak, maka dibutuhkan sedikit buka jalur menggunakan parang. Namun tetap harus pelan-pelan agar babinya tidak lari. Ini sebenarnya tadi saya tujuannya itu mau mengolah daging menjadi sei babi atau masakan khas Nusa Tenggara Timur. Tapi karena ada kejadian seperti ini nih, saya harus bantu dulu untuk menemukan babinya. Walaupun babi yang mau ditangkap untuk dimasak bukan ini, tetapi saya harus tetap bantu cari. Wah, ternyata ketemu babinya. Dapat! Akhirnya kita dapat babi. Memang karena kecil, jadi susah ditangkap. Sampai berenam orang ini yang nangkap. Mission complete. Ayo adik. Karena misi kita sudah terlaksana, saya mau lanjutkan petualangan tadi. Mau bikin sei babi. Ikut jejak saya, jejak petualangan. Ayo kita pulang. Sei atau masak daging dengan cara diasap merupakan sajian khas yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan menarik sekali teknik pembuatan sei ini, dagingnya harus dipegang seperti ini supaya dipotongnya tidak putus. Jadi harus satu kali potongan gini ya Om. Memotong dagingnya pun harus agak tipis dan memanjang. Jadi ketika pengasapan, dagingnya akan matang sempurna. Oke, sambil Om potong dagingnya, saya mau bikin bumbunya. Ini cuman sederhana sekali. Ini ada garam dan juga ada cabai. Jadi kita ulek sekalian. Bumbu yang saya haluskan ini digunakan sebagai campuran daging sei ketika sudah matang. Jadi sekarang Om mau kasih taruh dagingnya ini di para-para. Dan karena kita tahu sei itu merupakan daging asap, jadi sekarang mau diasapin daging yang sudah dipotong-potong ini. Jadi ini nanti kalau matang kadar airnya dari dagingnya tuh berkurang dan ini bisa berhari-hari. Oke, ketika dagingnya semua sudah di atas seperti ini waktunya menutup dagingnya supaya masaknya maksimal. Kita pakai daun gamal. Dan daun ini tidak hanya mempercepat masak daging sei-nya, tapi juga menambah cita rasa dan aroma di dagingnya. Jadi lebih enak dan juga lebih kaya rasa.
sekarang kita mau campur dulu bumbunya. Ini sudah ada sambal, sudah ada dagingnya juga. Jadi tinggal dicocol-cocol seperti ini, kemudian dikasih jeruk nipis. Biar semakin segar dan nikmat. Jadi karena dagingnya itu diasapin, itu masih ada aroma asapnya juga. Terus tekstur sama rasanya itu kenyal sekali dagingnya. Jadi enak. Selain daging sei ini enak, masyarakat di sini biasanya menggunakan teknik ini untuk pengawetan makanan agar dagingnya tahan lama. Mengingat di sini banyak pesta dan juga biasanya kalau pesta itu banyak sekali daging yang dikasih kepada masyarakat. Daging asap atau sei ini bisa bertahan hingga 1 tahun. Biasanya setelah disimpan, daging sei bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Luar biasa sekali aktivitas saya hari ini. Tadi sudah capek-capek, sekarang sudah kenyang sekali dengan sei yang super nikmat ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Indonesia memiliki beragam jenis kuda lokal yang tersebar di beberapa wilayah tanah air. Keberadaan kuda-kuda inilah yang memicu lahirnya olahraga pacuan kuda tradisional. Tak terkecuali di Bajawa, Kabupaten Ngada. Sekarang saya sudah berada di lapangan pacuan kuda di Desa Bomari dan mau lihat aktivitas dari joki-joki yang masih terbilang sangat muda di sini. Mereka mau latihan pacuan kuda. Ikut jejak saya, jejak petualang. Oke, ini sudah persiapan, semua sudah di titik masing-masing. Terus kalau kita lihat ini ada 2 orang, yang satu nanti di atas, terus yang satu di bawah. Ini untuk tugasnya untuk jagain kuda-kudanya. Dan ini ada sekitar 10 kuda yang akan latihan hari ini. Jadi cukup ramai sekali nih. Oke, kita sudah mau siap-siap ini. Oke, 3, 2, 1. Woo! Walaupun hanya sekadar latihan rutin, tapi kalau sudah di arena pacuan, kuda tetap dipacu dengan kencang. Bahkan joki pun saling adu kekuatan dan keahlian mengendalikan kuda. Wah, ini di belakang saya ada kuda lari sendiri nih, tampaknya yang naikin tadi jatuh. Memang tidak untuk ditiru, karena ini semua dilakukan oleh profesional. Walaupun masih terbilang remaja, joki-joki ini sudah syarat pengalaman. Oke, dan kalau kita perhatikan ini mereka nggak pakai pelana, terus juga nggak pakai peralatan safety sama sekali. Jadi memang ini cukup berbahaya juga. Dan ini latihannya memang dari kecil. Jadi mereka yang sudah melakukan ini sudah cukup terbiasa. Ada beberapa jenis kuda yang ada di sini, seperti kuda lokal Bajawa dan kuda sandal dari Sumba. Dan karena ini memang masih latihan, jadi kalau terjadi apa-apa di tengah jalan bisa berhenti. Kalau yang ini, wih, ini mantap banget. Ini tadi yang jatuh, Kak Adik, joki kita yang tadi jatuh ini. Adik tidak apa-apa? Tidak apa. Tadi kenapa di sana? Licin arena. Licin arena, lihat saya itu. Tapi tidak apa-apa toh? Tidak. Sudah sering kah jatuh? Sudah. Itu dia. Terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi memang kalau latihan ini harus berkali-kali sampai terbiasa jatuh juga, sampai nanti jadinya ahli atau jago toh. Tapi tidak apa-apa, itu namanya proses. Oke, ini karena saya pertama kali berinteraksi dengan kuda, kayaknya saya juga mau coba untuk latihan naik kuda. Supaya bisa lah kayak adik-adik ini sedikit-sedikit. Bolehkah kakak naik ya? Caranya? Oke. Boleh ya? Permisi adik ya. Terus pegang. 2, 3. Oke, ini karena memang ini tidak ada penahan kaki, cuman bermodalkan keseimbangan badan sendiri. Jadi saya mau coba dulu keliling di sini biar ya setidaknya bisa belajar dari adik-adik di sini. Oke adik, boleh jalan sedikit-sedikit Kak?
pengalaman luar biasa sekali, bisa belajar berkuda. Nah, cara menjaga keseimbangan ketika berkuda yaitu dengan mengikuti irama gerakan kudanya. Kalau dari saya sih karena ini memang tidak ada pakai pelana jadi cukup pegal. Tapi memang kalau kuda ini kita harus tahu tekniknya. Ini harus dilepas seperti ini biar dia bisa jalan sendiri juga. Oke, ini tampaknya dia sudah mulai berteman dengan saya ini. Oke, ini juga kalau naik kuda kita harus tenang karena memang kuda dan kita itu punya koneksi juga. Jadi dia tahu nih kalau misalnya yang naik di atasnya ini panik atau yang naik di atasnya ini takut atau gimana-gimana dia bisa tahu. Biasanya setelah berlatih, kuda-kuda di sini dimandikan untuk meregangkan otot-otot yang tegang. Oke, karena tadi sudah coba latihan bawa kuda, sekarang saya mau ikutan adik-adik ini mandiin kudanya. Hihi, dingin juga. Memandikan kuda ini biasanya cukup dengan menggosok-gosok badan si kuda agar kotoran yang menempel hilang. Selain itu juga, kuda menjadi lebih rileks. Kalau kuda setiap selesai lari atau berkegiatan, apalagi kalau latihan pacuan seperti ini harus langsung dimandikan. Karena ini juga untuk meredakan rasa capeknya dia dan juga ini bisa menenangkan kembali. Oke, ini nih kita sudah kembali. Tadi dia baru selesai lari, jadi sekarang waktunya dia mandi juga ini. Memandikan kuda juga berguna untuk menjaga kuda supaya tidak terserang bakteri yang muncul dari keringat. Oke, ini sudah mandi, sudah bersih dan kudanya juga sudah segar kembali. Sekarang kita mau melanjutkan aktivitas karena biasanya di sini kuda juga dipakai untuk mengangkat barang-barang, khususnya untuk mengangkat rumput dan hasil kebun lainnya. Jadi kita mau langsung ke kebun. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ini dia yang tadi sudah ikutan latihan di atas. Sekarang kita mau cari rumput dulu. Untuk kasih makan kudanya juga dan juga untuk simpanan nanti makanannya di rumah sana. Kita bisa cari. Oke, ini dia sudah selesai semua. Sudah dapat toh semua? Sudah. Oke. Sekarang kita mau kembali ke rumah dan memang biasanya tuh di sini kuda itu bukan digunakan saja sebagai pacuan kuda tetapi juga untuk mengangkat hasil-hasil kebun seperti ini atau alat transportasi. Dan sekarang udah selesai, jadi kita langsung ke sana. Oke, ini angkatnya saya harus naik dulu. Wah, senang sekali petualangan saya kali ini di Bajawa bisa ikut dan tahu keseharian dari anak-anak Bajawa yang luar biasa sekali. Ikut jejak saya, jejak petualang!